Kebakaran terjadi di sebuah rumah yang dijadikan TPS di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran disebabkan ledakan tabung gas 3 kg. Akibatnya, 7 orang mengalami luka bakar ringan. Korban merupakan penghuni rumah, diantaranya anak-anak. Saat kejadian, petugas TPS langsung bergegas untuk mengevakuasi seluruh logistik pemilu. Saat peristiwa terjadi, petugas sedang melakukan penghitungan suara pemilu. Selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan berhasil menyelamatkan logistik pemilu. Pabrik sekaligus gudang plastik milik PT Koza Prestasi Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang hangus terbakar. Api diduga berasal dari percikan pengelasan di salah satu bagian pabrik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah kurang lebih dari 3 jam, api berhasil dipadamkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman amatir warga saat api berkobar hebat dari sebuah gudang penyimpanan makanan ringan di Asahan, Sumatera Utara. Kondisi api terus membesar karena banyak bahan plastik makanan di dalam gudang. Warga pun ikut mengevakuasi kendaraan bermotor karena khawatir kebakaran meluas. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pemilik gudang makanan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Lista, sekelompok nenek-nenek berhasil menyelamatkan seorang siswi SMP yang menjadi korban penculikan dan juga pencabulan di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Keren banget ini pokoknya nenek-neneknya pemirsa. Ini video penyelamatan tersebut viral di media sosial dan langsung ramai dikomentari oleh warga. Video sekelompok perempuan lanjut usia menyelamatkan siswi SMP korban penculikan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan wisata Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat ditangkap namun berhasil kabur. Modus pelaku mengincar korban yang saat itu jalan kaki pulang sekolah dan dirayu akan diantar pulang. Dia melihat korban berjalan sendiri pada saat pulang sekolah. Saat itulah dihampiri oleh pelaku. Setelah dihampiri oleh pelaku, dia melakukan suatu bujuk rayu yang mana korban akan diantar pulang. Kemudian korban naik sepeda motor pelaku, dibonceng oleh pelaku. Nah, namun setelah berjalan tidak menuju ke rumah korban, namun diajak ke Pantai Permata. Orang tua kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolres Probolinggo Kota. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku yang merupakan warga Kanigaran, Kota Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita selanjutnya ke informasi seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Gak baik ini perundungan baby dan pemirsa. Ini akibatnya korban terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari seorang artis. Inilah foto seorang siswa SMA dirawat di salah satu rumah sakit. Siswa yang diketahui duduk di bangku SMA Bina Nusantara Tangerang Selatan, Banten ini dirawat usai jadi korban perundungan oleh rekan sekolahnya. Selain menderita luka memar, korban juga luka bakar akibat perundungan. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Seorang penjaga warung membantah bila aksi perundungan terjadi di warungnya walaupun warungnya sering digunakan sebagai tempat nongkrong anak binus. Ngobrol bercanda aja lah ibaratnya, kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Nongkrongan dia bercanda gimana gitu ya. Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu. Sementara Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus ini membenarkan adanya aksi perundungan yang dilakukan antara siswa SMA Binus. Diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar, untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini telah diperiksa polisi.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, ternyata untuk perundungan ini tidak mengenal kelas ya. Yang biasanya kalau misalnya kita informasikan ini perundungan di, mohon maaf, di pelosok-pelosok, tapi kali ini di SMA elit. Betul, SMA elit. Dan ini juga harus menjadi pelajaran ya, khususnya bagi anak-anak yang memiliki orang tua yang punya jabatan atau terkenal. Ini bukan berarti kebal hukum atau bisa bertindak seenaknya. Harus arogansinya ini dijaga dan harus malah harusnya dan bisa memberikan contoh malah dengan privilege tersebut ya, Arlista. Setuju. Ya, semoga kasus ini segera mendapatkan titik terang ya. Amin. Dan kita ke informasi lain pemirsa, ini ratusan warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras bulog di operasi pasar murah di Bandung, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan untuk membendung ratusan warga yang ingin mendapatkan beras murah. Ratusan warga Kecamatan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat berdesakan untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar. Petugas berupaya menahan warga yang saling berebut untuk mendapatkan beras seharga Rp10.600 per kilogram itu. Harga beras premium saat ini tinggi di pasaran hingga menyentuh Rp15.000 per kilogram. Untuk meringankan beban warga, Bulog menyalurkan 10 ton beras di setiap kecamatan di kota Bandung. Tingginya antusias warga membuat mereka harus mengantre hingga 3 jam. 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah berarti ya, Bu? Nah, Bu. Nih, saya minta yang sebelah kiri membentuk 3 baris. 3 baris. Kalau nggak 3 baris, akan saya tutup malahan. Saya tutup balik lagi. Kondisi kayak gini antri susah nggak tadi antrinya, Bu? Coba. Susah banget. Ya, untuk bantuan pangan ya, kita kan per bulan itu 7.400. Bantuan pangan beras yang masing-masing penerima itu mendapatkan 10 kg ya per bulan. Nah, selain itu kita juga ada SPHP ini seperti yang kita di belakang, tergantung permintaan memang secara target tahun ini bulan Februari saja kita ditargetkan itu 1.500 ton untuk SPHP ya di luar Banpang. Operasi pasar murah di wilayah ini akan berlanjut hingga 2 pekan mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai pencoblosan pemilu 2024, harga beras justru melonjak hingga Rp17.000 per kilogramnya. Nah, seperti di pasar induk Cipinang ini juga harga beras dijual seharga Rp13.000 per liter. Harga beras merangkak naik usai pencoblosan pemilu 2024. Di pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur, ketersediaan beras mencapai 30.000 ton. Harga beras eceran terendah berada di kisaran Rp13.000 per liter, sementara harga tertinggi mencapai Rp17.000 per liter. Kalau kami eceran di pasaran itu sekitar paling murah 13.000. Paling murah, paling jelek beras. Paling jelek. Memang ada berapa jenis beras, Pak? Ada kira-kira 7 macam, 8 macam itu. Paling murah 13.000 paling murah 3, paling mahal ada yang 16, 17. Sebelumnya memang dijual dengan harga berapa, Pak? Ada yang 7.500 kalau dulu. Berarti naiknya cukup. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, kenaikan harga beras juga terjadi di Pasar Agung Sukmajaya. Beras yang sebelumnya dijual Rp9.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan harga beras, pendapatan pedagang merosot lebih dari 50%. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Arlisa Hadi dan rekan yang cantik saya. Terima kasih Arlisa, Bibi Kristami masih di sini. Kita ke informasi mengenai rumah seorang ketua KPPS di Pamekasan, Jawa Timur rusak parah usai dilempari bahan peledak oleh orang tak dikenal pada Senin dini hari. Beruntung ini tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Rumah milik Husairi, Ketua KPPS TPS 06 Dusun Timur, Desa Nyala Budaya, Pamekasan, Jawa Timur, rusak parah setelah dilempar bahan peledak oleh orang tak dikenal. Akibat ledakan, dinding rumah rusak, pintu dan kaca jendela hancur. Ledakan juga merusak perabotan rumah seperti lemari dan kursi. Beruntung saat kejadian tidak ada penghuni dalam rumah. Husairi sendiri sedang tidur di rumah yang letaknya di samping lokasi kejadian.
suara ledakan. Cuma kalau saya tidak mendengar yang ledakannya, yang kaca yang jatuh jendela itu yang saya mendengar. Kemudian saya langsung lari ke luar karena tidak tahu bahwa kejadian itu di rumah saya sendiri. Waktu itu Bapak tidur di rumah yang mana, Pak? Tidur di ruang depan. Itu kan rumah ada 2, rumah yang belakang yang kena. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait aksi peledakan rumah ini. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kita ke informasi dari Kalimantan Selatan. Seorang bendahara KPPS di Balangan membawa kabur honor anggota KPPS senilai 115 juta rupiah. Iya, dan pelaku ini langsung diamankan polisi ketika kabur di sebuah hotel di wilayah Tabalong. Saat ditangkap pemirsa, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Bayangin, dari 115 juta tinggal 17 juta hampir rupiah. 100 juta sudah dipakai ya. Inilah informasinya pemirsa. MH, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tega membawa kabur honor anggota KPPS lainnya senilai 115 juta rupiah. MH yang bertugas sebagai bendahara KPPS di Kelurahan Batu Piring ini akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Balangan. Menindaklanjuti laporan KPU dan warga, polisi akhirnya berhasil menangkap MH di sebuah hotel. MH ditangkap bersama 2 orang rekannya yang ikut menikmati uang haram tersebut. Saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Berdasarkan laporan tersebut, kami kemudian melakukan gelar perkara untuk memastikan bahwa memang ada unsur tindak pidana 374 yang dilakukan. Kemudian kami melakukan kegiatan pengungkapan, alhamdulillah atas informasi yang kita peroleh, yang bersangkutan pelaku dapat diamankan di salah satu hotel di Kabupaten Tabalong. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, ponsel, dan beberapa bukti transfer rekening giro. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Dari kasus tersebut tahu nggak, Beb? Yang salah siapa? Bendaharanya. Bukan. Yang Siapa? milih dia jadi bendaharanya Iya, siapa? betul. Emang nggak dicek terkait rekornya. Giliran udah kepalang tanggung, kan udah kepala basah, ya udah ya. Gimana dari 115 juta tinggal 17 juta. Ya udah Itu deh, ya patungan pentingnya deh. ya untuk bisa memfilter Betul. untuk orang-orang yang memiliki peran penting terutama dalam hal keuangan. Betul, setuju. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Sidang perdana pra-peradilan jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman memohon kepada hakim agar ponsel dan akun media sosialnya yang disita polisi segera dikembalikan karena dinilai ini cacat formil. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Delta Tama. Dalam permohonannya, Aiman dan kuasa hukumnya meminta agar penyidik Polda Metro Jaya segera mengembalikan ponsel pribadinya yang disita saat penyidikan. Selain ponsel, akun media sosial dan email pribadi Aiman juga disita penyidik. Aiman menilai penyitaan itu cacat formil. Apalagi pernyataan Aiman terkait dugaan aparat tidak netral dalam pemilu disampaikan secara lisan di media massa, bukan menggunakan ponsel atau media sosial. Saat itu Aiman juga masih berstatus sebagai wartawan aktif. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa pekan depan. Dan juga kita menyinggung berkaitan dengan status daripada klien kami, Saudara Aiman Wicaksono, yang mana itu dilindungi penuh dalam Undang-Undang Pers, karena beliau mendapatkan, atau Saudara Aiman Wicaksono mendapatkan informasi dari narasumber ini masih dalam status sebagai wartawan, belum mengambil cuti pada saat itu. Begitu pula pada saat menyampaikan konferensi pers itu juga Saudara Aiman Wicaksono, klien kami, masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan ini menurut kami ini bertentangan dengan azas lex specialis derogat lege generali,
ya, karena seharusnya undang-undang pers ini merupakan kekhususan ya yang telah diatur, ada mekanismenya. Sebelumnya atas pernyataan itu sejumlah elemen masyarakat melaporkan Aiman ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Aiman yang berstatus sebagai saksi juga pernah diperiksa polisi selama 12 jam. Aiman kemudian mengadukan kasus yang menimpanya itu ke sejumlah lembaga seperti Ombudsman, Propam Polri, Kompolnas hingga Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Pandu Priyo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, Baby, terkait sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kami sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Jen. Apakah sidang pra-peradilan ini sudah dimulai? Selamat pagi Arlista, Baby, dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan hari ini yang diajukan oleh tim TPN Ganjar Mahfud karena kasus Aiman ini, baru saja Aiman bersama tim kuasa hukumnya datang atau tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saat ini kami tinggal menunggu saja untuk persidangan pra-peradilan ini dimulai. Dan ini memang dijadwalkan pukul 10 pagi. Dan kalau dilihat hari kemarin, hari pertama atau sidang perdana pra-peradilan, ini setelah Aiman dan timnya datang, kemudian kami masih menunggu dari hakim utama atau hakim tunggal yang akan memimpin jalannya sidang pada hari ini. Dan kemarin dari pihak Polda Metro Jaya juga datang, kemudian hari ini agendanya yakni mendengarkan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya setelah kemarin dari pihak Aiman Wicaksono sudah membacakan gugatannya. Dan kemarin dapat saya sampaikan juga ini untuk permohonan atau gugatan yang disampaikan ini karena kemarin ada penyitaan barang bukti oleh Polda Metro Jaya terhadap Aiman Wicaksono, yakni ada 1 ponsel pribadi, kemudian SIM card, kemudian akun Instagram, dan juga email. Dan ini yang menjadi perhatian mereka karena dianggap ini merupakan menciderai jurnalis, karena saat itu Aiman Wicaksono masih sebagai jurnalis. Kemudian hari ini kami akan mendengarkan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya, bagaimana jawaban mereka terhadap gugatan yang dibacakan oleh pihak Aiman Wicaksono. Kemudian persidangan juga akan digelar hingga pekan depan dengan agenda besok pagi hari Rabu akan ada agenda pembacaan replik dan duplik. Kemudian hari Jumat pembacaan kesimpulan dan dilanjutkan pada hari Selasa pekan depan untuk putusannya. Dan jika nanti diputuskan bahwa pihak Aiman ini menang, tadi kami sempat menanyakan ketika tim Aiman dan kuasa hukumnya datang, mereka mengatakan jika tim Aiman menang maka ini akan menjadi kemajuan di Indonesia terhadap perlindungan terhadap jurnalis atau wartawan, mengingat kasus ini membawa nama Aiman yang pada saat itu masih berprofesi sebagai jurnalis atau wartawan. Dan kami masih menunggu persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio Arlista dan Baby. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita akan terus memantau bagaimana jalannya persidangan kedua kali ini ya. Semoga memang bisa adil, lalu juga kebebasan kepada jurnalis ini bisa ditegakkan di Indonesia. Prabowo 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ini 118. Prabowo 62. Tadi 118, Prabowo 941. Mulai mana? Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di iNews Today bersama saya Baby Kristami dan rekan saya Arlista Hadi. Kita ke informasi, Arlista dan pemirsa, akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah, rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan di Tangerang, Banten
ditunda. Iya, dan hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara 29 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang, Banten Minggu sore ditunda. Penundaan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan lantaran data suara di aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 plano hasil penghitungan. Sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil penghitungan akan dilakukan hingga 19 Februari. Skor kali ini perintahnya memang agar selama dari tanggal 18 sampai tanggal 19 dan tanggal 20 itu dilakukan pleno ulang, pleno kembali, maaf, tidak bukan pleno ulang ya, jadi melanjutkan pleno yang sudah berjalan. Hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan Kecamatan Belah Batu di Gianyar, Bali. Akibat aplikasi Sirekap KPU RI bermasalah dan sedang dilakukan pembersihan, aktivitas rekapitulasi suara ditunda untuk sementara waktu. Diharapkan aplikasi Sirekap dapat berjalan dengan normal kembali sehingga aktivitas rekapitulasi suara dapat segera dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menyikapi Pilpres 2024 yang dinilai mengandung banyak potensi kecurangan, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menggelar deklarasi kawal demokrasi. Dalam acara tersebut turut dibacakan petisi Brawijaya relawan Ganjar Mahfud. Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon presiden dan wakil presiden serta quick count yang didasarkan pada data Sirekap, dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa proses penetapan calon presiden Gibran Raka Buming Raka dalam kurung wakil presiden paslon 02 dengan melakukan rekayasa hukum atau konstitusi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya mengkhianati konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. Hal ini secara nyata-nyata dan kasat mata merupakan dugaan pelanggaran dan atau kecurangan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. 2. Bahwa pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden paslon 02 yang diterima langsung oleh KPU tanpa melakukan revisi dan atau perubahan atas PKPU dalam kurung yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam keputusannya komisioner KPU dinyatakan bersalah. Ini sifatnya final dan bidding. 3. Bahwa kami menilai hukum telah digunakan sebagai instrumen politik. Dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024 ini masih menjadi sorotan publik. Ya, ditambah dengan sistem rekapitulasi bilik KPU alias Sirekap yang banyak masalah. Lalu jika benar terjadi kecurangan, apakah pemilu harus diulang? Kami akan membahasnya dengan mantan Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi periode 2003-2009, Bapak Marwarar Siahaan, dan juga dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, maksud kami Bapak Yanuar Nugroho. Halo, selamat pagi Bapak Marwarar dan Pak Yanuar, sehat Pak? Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak. Iya Pak, mungkin ke Bapak Marwarar terlebih dahulu Pak. Ini bagaimana Bapak melihat penyelenggaraan pemilu 2024? Apakah bisa dikatakan bahwa kecurangan ini terstruktur, sistematis, dan juga masif Pak? Ya. Kalau dari sisi pengawasan, tentu saja ini tugas Bawaslu sangat banyak. Kalau misalnya saya dengar tadi juga Sirekap itu menjadi, katakanlah menjadi macet sekarang ini, itu harus diteliti oleh Bawaslu juga melakukan audit forensik terhadap sistem itu. Apakah juga benar apa yang kita baca di media bahwa dia punya server itu berada di negara lain
yang mengingatkan kita kepada campur tangan orang-orang Soviet, Rusia dalam pemilu Amerika tahun 2020 yang lalu, yang menyebabkan juga Trump bisa terpilih. Dan ini barangkali menjadi suatu persoalan besar. Kalau dikatakan bahwa tidak ada masalah, bisa diteliti oleh Bawaslu dengan meminta, misalnya kalau perlu Gakumdu masuk itu untuk melihat, menyidik apakah benar. Misalnya dengan jumlah harga yang seperti itu, ada syarat-syarat yang dilakukan dan siapa vendornya ini yang bisa dipertanyakan. Kenapa ada kalau betul ada di Cina, server itu ada di Singapura, sehingga kedaulatan kita akan datang menjadi suatu persoalan seperti yang dialami di Amerika. Itu satu sisi yang boleh menjadikan pelanggaran itu kalau betul ada, pasti dia terstruktur itu, yaitu menggunakan struktur kekuasaan. Pasti juga dengan satu sistem, yaitu apakah itu money politik. Dan kemudian pasti itu hasilnya dengan apa yang kita lihat masif. Oleh karena itu banyak betul tugas daripada Bawaslu ini, karena dia satu-satunya yang melakukan pengawasan ini bersama Gakumdu. Dan sulitnya kalau nanti ada menjadi masalah-masalah pidana dalam hal sengketa seperti ini, tentu dia harus boleh melakukan apa yang dikatakan hukum acara cepat, yang menyatakan bahwa sebelum 5 hari sebelum pengumuman KPU harus sudah ada putusan, apakah putusan pengadilan misalnya. Dan di sisi lain kita bisa melihat juga masalah misalnya apakah dalam melihat pelanggaran terstruktur yang didalilkan orang bahwa Presiden Jokowi menggunakan bantuan sosial dan juga itu merupakan bukan merupakan uang pribadi tetapi dipergunakan untuk satu pasangan calon yang ada bukti-buktinya menurut mereka pasangan nomor 1 dan 3, maka ini tugas KPU juga untuk menyidik dan bisa meminta keterangan dari Menteri Keuangan dan Dirjen Negara dan lain sebagainya, berapa yang keluar daripada keuangan negara itu dan bagaimana pelaksanaan kalau itu bansos menurut Menteri Sosial. Itu semua merupakan ukuran-ukuran yang bisa dijadikan untuk melihat adanya pelanggaran yang pasti dikatakan itu menggunakan struktur pemerintahan dari atas ke bawah dan juga dengan satu sistem tertentu dalam bansos. Saya kira tugas Bawaslu ini harus diselesaikan sebelum nanti ini pengumuman KPU tentang hasil perolehan suara yang boleh membuka ruang dari para pihak yang tidak puas kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi harus diselesaikan dulu tugas ini. Kalau ini tidak diselesaikan oleh Bawaslu dengan Gakumdu, maka tentu saja pelanggaran TSM yang dilimpahkan kepada Bawaslu nanti untuk keadilan substantif harus menurut kita harus Mahkamah Konstitusi mampu mengambil keputusan tentang hal itu. Saya kira sementara demikian, Mbak Arlita. Baik, sementara saya ke Pak Yanuar terlebih dahulu. Pak Yanuar, lantas untuk temuan-temuan adanya curangan dari tim Koalisi Masyarakat Sipil ini apa saja? Sudah ada berapa banyak, Pak Yanuar? Terima kasih, Mbak. Saya sendiri waktu itu saya diundang untuk menanggapi temuan yang disampaikan oleh teman-teman dari Jaga Pemilu, dari Kawal Kecurangan, dari Kecurangan Pemilu, kemudian ada teman-teman dari kalau saya tidak salah ingat di Netgrid, saya tidak ingat semuanya Mbak hari Sabtu kemarin. Jadi kalau ditanya sudah ada berapa, saya bukan orang yang tepat untuk menjawab. Tetapi menurut saya satu hal yang paling penting di situ adalah bahwa temuan atas kecurangan atau dalam bahasa hukum mungkin masih dianggap sebagai dugaan kecurangan itu mesti terus disuarakan. Menurut saya itu yang penting, Mbak. Karena kalau tidak salah ingat saya juga ada anjuran atau himbauan dari pemerintah agar nggak usah teriak-teriak curang itu, tapi laporkan saja ke Bawaslu. Tapi dengan tadi disampaikan juga oleh Pak Marwarar, saya kira oke, dilaporkan itu penting, tetap harus dilaporkan dan selengkap mungkin. Tetapi diteriakkan dan disampaikan kepada publik itu juga penting. Karena begini, ini kan prosesnya kan tidak hanya saat penghitungan ya Mbak. Tadi Pak Marwarar juga sudah menyampaikan, tapi ada proses panjang sebelumnya. Berbagai pelanggaran, entah etik, entah pelanggaran hukum, kemudian ada mobilisasi, ketidaknetralan aparat atau ketidaknetralan pemerintah dan lain-lain. Bahkan termasuk menurut saya semacam manipulasi kesadaran atau manipulasi bawah sadar
publik ya, dengan soal bansos misalnya. Ketika bansos diasosiasikan dengan salah satu paslon, kalau paslon itu tidak terpilih nanti bansos akan berhenti atau nggak diteruskan. Itu kan bagi masyarakat miskin itu kan sesuatu yang sangat mendalam ya Mbak ya. Betul. Karena itu kan soal urusan hidup mati itu kan. Nah, sekarang kita rame nih, sekarang harga beras melonjak karena berasnya nggak ada dan lain-lain. Menurut saya, kemudian ketika ada pencoblosan, ya kan ada surat suara kurang dan lain-lain, lalu setelah itu perhitungan. Jadi seluruh tahap ini jangan dilihat terpisah-pisah. Tapi ini satu tahapan dari proses penyelenggaraan, persiapan, penyelenggaraan, pencoblosan suara, penghitungan. Ini yang mesti apapun kejanggalan, apapun masalah ini, menurut saya itu yang mesti disuarakan. Terus dilaporkan oke, dilaporkan. Tapi disuarakan. Dan sebenarnya itu disinilah sebenarnya peran media jadi penting ya Mbak. Itu dari saya. Baik, kita ke Pak Marwarar. Bagaimana ini menurut Bapak? Karena kan sudah banyak sekali kita temukan juga di sosial media, netizen yang mengupload kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS mereka mencoblos begitu ya. Anggota KPPS juga mengatakan keresahannya untuk para pengguna Sirekap ini yang melihat data salah satu paslon tiba-tiba ada indikasi penggelembungan suara begitu. Lalu jika temuan-temuan dan bukti ini diajukan ke Bawaslu lalu juga sampai nantinya di MK, ini prosesnya seperti apa? Apakah ada dampaknya, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk rekapitulasi bahwa ada bantuan yang dikatakan Sirekap ini dengan sistem IT itu yang mungkin sangat modern tetapi tanpa satu jaminan pengamanan seperti ini, maka sebenarnya para pihak peserta pemilu dengan seluruh saksinya harus mendasarkan pada C1 hasil. Itu yang menjadi kunci sebenarnya, itu yang diangkat untuk menjadi angka-angka yang direkapitulasikan secara nasional nanti, sehingga kalau misalnya kita bicara mengenai bukti adanya penggelembungan, pengurangan dan lain sebagainya itu tentu diharapkan dan dari awal sebenarnya sudah dipersiapkan para saksi-saksi untuk itu dan mereka sudah diberikan formulir C1 yang secara nasional bisa dihimpun. Kalau ini terjadi nanti pelanggaran-pelanggaran dalam hal yang saya menemukan satu informasi saja, misalnya ada kesalahan input kemudian diperbaiki justru bengkak ke tempat lain dan tidak bisa dikembalikan satu pasangan calon. Nah, oleh karena itu audit forensik itu menjadi penting, tetapi para pihak kita tidak berharap bahwa Bawaslu akan bisa menyelesaikan ini. Dan kalau ini tidak bisa selesai, tentu saja peradilan di Mahkamah Konstitusi bukan hanya menghitung seperti mahkamah kalkulator, dia juga harus meninjau dari keseluruhan proses yang keliru atau salah, yang melanggar hukum dan curang, itu pasti berhubungan atau terkait dengan hasil. Karena itu sudah dalil yang umum, proses akan mempengaruhi hasil. Kalau proses buruk, hasil juga buruk dan tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu kesadaran daripada setiap peserta dengan seluruh timnya harus bisa mempersiapkan, bukan hanya karena kita sudah yakin ini ada pelanggaran, tetapi di MK keyakinan itu harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Ya, terutama tadi itu adalah formulir rekapitulasi dan tentu didasarkan pada C1 itu. Saya kira ini yang harus disiapkan oleh peserta. Kalau saya melihat sekarang gerakan daripada pengawasan dari Bawaslu, kayaknya sporadis dan tidak ada satu sistem yang mereka melihat masalah nasional di dalam hal apa yang dikatakan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif ini. Ini barangkali harus punya gagasan-gagasan yang bisa menembus. Dan MK juga nanti harus berpikir out of the box untuk memecahkan ini. Yaitu misalnya bisa membalikkan beban pembuktian. Jadi tidak hanya peserta yang keberatan di MK membuktikan, tetapi membalikkan, karena yang memegang semua data ini secara nasional adalah KPU dan Bawaslu. Mereka harus kita minta pembuktian terbalik namanya, dia harus menyatakan bahwa apa yang didalilkan ini tidak benar dengan memberikan bukti-bukti secara menyeluruh. Saya kira ini apa pandangan saya sementara. Baik. Saya setuju itu Mbak, saya setuju itu. Lantas Pak Yanuar, tadi kan sempat disampaikan oleh Bapak Marwar ini dengan adanya
manipulasi ya, diduga adanya manipulasi dari si rekap ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan juga harus bisa dicari pemecahannya oleh Bawaslu sebelum KPU mengumumkan. Nah, ini kita sebagai masyarakat perannya ini baiknya seharusnya seperti apa Pak Yanuar? Bagaimana harus kita bersikap gitu Pak? Sikapnya kita seperti apa Pak? Sekali lagi saya bukan ahli hukum, tapi saya setuju sekali dengan Pak Marwar tadi karena salah satu hal penting adalah audit forensik terhadap sistem yang ada di KPU. Itu penting sekali. Pertanyaannya mendasar, mengapa dulu sudah ada kan situng kalau nggak salah ya Pak Marwar, itu sudah jalan cukup baik dari lama, mengapa harus diganti ke Sirekap? Jadi kemudian bagaimana prosesnya, mulai dari server, apakah ada backdoor yang dibuka, apakah dan lain-lain. Ini dan saya yakin Indonesia tidak kekurangan ahli IT, Mbak. Ahli IT kita banyak. Sekarang pertanyaannya adalah apakah KPU mau sistem itu diaudit? Diaudit, dan saya kira betul banget audit forensik digital di Sirekap. Kalau Anda kemudian tanya ke saya, masyarakat sipil seperti apa? Masyarakat sipil harus mendukung itu menurut saya. Dan menurut saya teman-teman masyarakat sipil mendukung adanya audit forensik ini. Karena itu salah satu hal penting. Mengapa saya katakan salah satu? Karena nggak cuma itu. Sekali lagi, dari awal mesti disiapkan. Dan Sirekap ini kan bukan hari H, Mbak. Sirekap itu dari awal kan. Dari awal. Maka perlu disiapkan, perlu dicek ini. Audit forensik ini menurut saya menjadi salah satu kunci untuk menjelaskan mengapa kejanggalan-kejanggalan ini terjadi. Mengapa di inputnya 61 keluarnya 361 atau mengapa aslinya 111 keluarnya cuma 7 seperti itu ya Pak Marwar ya. Ini kan yang muncul secara sporadis di sosial media. Saya mengamati, saya melihat di Twitter, di Instagram, di TikTok itu cerita-cerita mengenai kecurangan itu cukup banyak. Tetap diomongkan, tetap diungkapkan, tapi upaya sistematik seperti audit forensik itu mesti, dan masyarakat sipil ada pada posisi itu, Mbak, meminta, karena begini ya, kalau saya boleh menggunakan kata-kata legitimasi ya, pemerintahan yang lahir dari proses yang legitimate itu akan mudah mendapatkan dukungan publik secara lebih luas. Tapi ketika prosesnya kemudian terbukti tidak legitimate, pemerintah yang terbentuk tugasnya justru lebih berat. Karena dia harus bisa mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan pasar. Kebayang nggak Mbak, investor mau masuk Indonesia yang dicari apa? Kepastian hukum. Kalau dia mikir, lah hukum aja bisa diteko-teko, kok gimana saya mau memastikan bisnis saya jalan? Itu sesuatu yang penting loh ya. Nah itu yang menurut saya, mengapa legitimasi ini penting dan mengapa masyarakat sipil menurut saya ikut mendesak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Yanuar dan Bapak Marwar bersama kami di iNews Today ini. Semoga untuk kasus Sirekap ini segera terpecahkan dan Bawaslu juga benar-benar juga untuk bisa melakukan audit forensik tadi forensik. Ya. Perlu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Terima kasih banyak. Salam sehat Bapak-bapak. Salam sehat Bapak-bapak. Pemirsa, masih bersama Arlista Hadi dan rekan saya Bibi Kristami di iNews Today pada pagi hari ini. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aksi unjuk rasa mengawal pemilu damai yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia diwarnai ketegangan. Hal ini dipicu lantaran kedatangan massa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh massa yang menolak pemilu curang. Kedatangan massa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan Gedung Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang langsung disambut teriakan oleh kelompok massa yang menolak pemilu curang. Tak hanya mencoba mengusir massa mahasiswa dan pemuda, massa dari Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak pemilu curang bahkan sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Bawaslu hingga terpaksa dibubarkan polisi. Usai masa Gerakan Keadilan Rakyat bubar, masa AMSI yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda kemudian melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan gedung Bawaslu. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu yang bisa mempengaruhi suasana pemilu yang telah berjalan damai. Dan kami
berharap dengan kami dari mahasiswa berkeinginan agar semua kondisi pemilu damai yang sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Berikan hak kepada KPU maupun Bawaslu untuk selalu melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengawal agar pemilu tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan nanti, masa mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aduan masyarakat di media sosial terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran sewaktu pencoblosan pemilu 2024 ini terus bertambah. Iya, dan surat suara di sejumlah daerah dilaporkan sudah tercoblos terlebih dahulu pemirsa. Aduh. Video ini sempat viral di media sosial. Sekelompok pemuda di Desa Pandan Omben, Sampang, Madura kedapatan mencoblos surat suara beramai-ramai di luar bilik suara. Akibatnya KPU Sampang gelar pemungutan suara ulang di Desa Pandan Omben pada Minggu kemarin. Laporan lain disampaikan masyarakat di media sosial di mana ada satu orang oknum yang diduga memasukkan 5 kantong plastik surat suara ke dalam kotak suara. Ini terjadi di Desa Masjid Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Lah piye iki? Kok nyoblos kok wis mlebu. Konfon metu ketika tinta. Beginilah warga Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kediri di TPS 8 yang kebingungan karena mereka belum mencoblos tapi jarinya sudah diminta dikasih tinta dan disuruh pulang. Pemirsa, kita lanjutkan ke sidang lanjutan pra-peradilan jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi ini. Adapun tergugat dalam pra-peradilan adalah Kapolri, Casu Owo, Kapolda Metro Jaya, Casu Owo di Krimsus, maksud kami Polda Metro Jaya. Dan Casu Owo penyidik Unit 2 Subdit 4 Tipit Cyber di Krimsus Polda Metro Jaya. Kita simak jalannya persidangan. Saksi di Krimsus Polda Metro Jaya dan telah dilaksanakan penyitaan barang bukti oleh termohon. Di mana dalam penetapan penyitaan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa penetapan penyitaan nomor 3 Pen SIP tahun 2024 garing PN Jaksel tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar ketentuan dalam pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyebutkan penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bahwa izin penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diberikan kepada pemohon dan kuasa pemohon dan tertulis jelas tentang penyidik hanya diberikan satu barang bukti yang dilakukan penyitaan, yaitu satu handphone merek Xiaomi model 2107113 SY